Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Anda senang sekali tentunya jumpa kembali bersama saya Karo Fahmi kali ini di Dr. Keto TVRI Bengkulu bersama Keto Sehat tentunya. Dan hari ini seperti biasa kita akan berbincang mengenai kesehatan, dan untuk tema kita hari ini mengenai kesehatan dan keselamatan kerja tentunya ya. Nah, kita tahu bahwa di tempat kerja itu resiko keselamatannya itu banyak sekali tentunya. Mulai dari mungkin alat-alat yang dikerjakan, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Kita akan bahas hal itu semua dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama Dr. Sela dan juga Dr. Pusen. Selamat pagi. Pagi. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan dengarkan dulu untuk slide yang pertama dari siapa nih? Dari aku. Oke, boleh. Silakan untuk Dr. Pusen dulu, silakan. Oke, sebelumnya kita bahas sedikit ya. Hari ini tuh kita akan ngomongin tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah upaya bagaimana cara kita untuk melindungi para pekerja dari kemungkinan atau risiko kecacatan ataupun penyakit yang mungkin bisa disebabkan dari aktivitas dia selama bekerja, atau mungkin paparan debu di sekitar tempat dia kerja, ataupun alat-alat yang dia gunakan. Nanti akan kita bahas di belakang. Oke, siap. Oke, boleh dibantu ditampilin slide-nya? Oke, slide-nya. Nah, Oke, ini tadi ya kesehatan kerja. Jadi sebenarnya ini penting, dan ada dasar hukumnya juga. Bagaimana cara kita untuk mencegah seorang pekerja mendapatkan kecacatan ataupun penyakit ketika dia sedang bekerja. Ini tadi definisinya. Nah, ini secara normalnya atau baiknya di suatu tempat pekerjaan, itu harus ada petugas P3K-nya atau petugas yang mungkin nanti melayani kalau misalnya ada keluhan, terus memberikan informasi terkait dengan kemungkinan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Dan di suatu tempat kerja itu harus ada yang namanya fasilitas P3K. Ya, fasilitas P3K ini bisa berupa mungkin suatu ruangan untuk tempat memeriksakan kalau misalnya ada keluhan atau perlu konsultasi. Dan di dalam fasilitas P3K itu juga termasuk seperti obat-obatan, peralatan yang mungkin diperlukan untuk mencegah berbagai kecacatan ataupun penyakit di tempat atau di wilayah kerja. Dan ada juga prinsipnya yang ketiga, yaitu melaksanakan P3K. Jadi P3K ini tidak hanya ada petugasnya dan ada fasilitasnya juga, tetapi harus dilaksanakan ya. Prinsipnya ada fasilitas, ada petugas, dan ada pelaksanaan atau kegiatan dari P3K ini. hanya ada ruangannya aja ya, dokter? Iya, jangan cuma ruangannya aja, jangan cuma ada dokternya aja, tapi kegiatannya juga harus dilakukan begitu. Kegiatannya apa saja? Ya. Jadi memang yang paling penting kegiatannya itu adalah kegiatan promotif dan preventif atau kegiatan promosi dan pencegahan mengenai penyakit yang mungkin akan disebabkan oleh kelalaian ataupun kegiatan ketika bekerja. Jadi yang dimasukkan dengan promotif dan preventif itu adalah mungkin nanti ada petugas kesehatannya yang memberikan edukasi atau sosialisasi kepada para pekerja mengenai jenis kegiatan pekerjaan mereka dan kemungkinan penyakit yang mungkin akan mereka derita atau mereka dapatkan saat mereka bekerja. Misalnya di posisi kita bilang mungkin di perbankan atau di kantor, mungkin bagian kasir orang-orang tersebut menerima uang dari masyarakat sekitar. Nah, mungkin ada paparan debu dari uang tersebut, ada kemungkinan alergi dan lain-lain. Dan contoh yang lain misalnya orang yang berhadapan dengan komputer setiap harinya selama 8 jam. Nanti orang atau orang di P3K, dokter ataupun mungkin tenaga medis lainnya itu harus memberikan edukasi atau sosialisasi mengenai kemungkinan mungkin terjadi nyeri di pinggang belakang atau mungkin radiasi yang terkena dari pancaran dari
layar komputer tersebut. Jadi itu harus disosialisasikan dan nanti bagaimana cara mencegahnya begitu. Ya. Jadi ini kalau misalnya kayak ada gambar pentungan, ini adalah program preventif. Jadi mencegah kemungkinan terkena penyakit akibat pekerjaan begitu. Ini ya. Ini tadi perundang-undangannya. Nah, ini adalah beberapa faktor ataupun penyebab yang biasa menyebabkan penyakit akibat kerja atau berpengaruh terhadap kesehatan pada pekerja. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisika ini contohnya seperti getaran ataupun bising, dan tadi termasuk juga adalah radiasi dari sinar komputer ataupun laptop yang mungkin berjam-jam di depan laptop atau di depan komputer. Nah, itu harus disosialisasikan bagaimana cara mencegah terkena penyakit yang disebabkan oleh faktor fisik tersebut. Kemudian ada faktor kimia. Faktor kimia ini contohnya seperti debu dan juga cairan antiseptik, misalnya orang-orang yang bekerja di bagian pantry, di bagian dapur, itu juga perlu disosialisasikan. Jadi kesehatan kerja ini menyeluruh, bukan cuma satu bagian saja, tapi seluruh orang-orang ataupun pekerja di dalam kantor tersebut. Kemudian ada faktor biologi. Faktor biologi ini seperti bakteri, virus, jamur yang mungkin terkena saat si pekerja itu melakukan pekerjaan. Mungkin dia bekerja di bagian kebersihan ya, atau mungkin kalau tenaga medis itu sangat rentan ya terkena dengan faktor bahaya biologi ini. Iya, betul. Ya, misalnya ada pasien yang batuk, kan itu ada kemungkinan terinfeksi dari pasiennya ke dokternya, dan itu harus juga disosialisasikan. Jadi walaupun di fasilitas kesehatan pun juga harus ada sosialisasi mengenai keselamatan kerja. Betul. Gitu. Dan juga ada ergonomi. Nah, ini yang sebenarnya akan kita bahas lebih dalam hari ini, yaitu ergonomi. Ini nanti terkait dengan mungkin posisi duduk ketika bekerja, ya, kursi, meja, itu semuanya ada aturannya bagaimana untuk mencegah suatu penyakit. Oh, jadi nggak boleh sembarangan ya dokter ya? Iya, nggak boleh sembarangan. Mungkin nanti ada postur tubuh tertentu yang kita jelaskan di belakang, bagaimana caranya supaya postur tubuh tersebut baik dan tidak menimbulkan mungkin nyeri pinggang dan lain-lain. Oke. Akan dibahas di belakang. Ya. Dan yang terakhir adalah faktor psikologi. Ini adalah faktor bahaya yang tidak terlihat tapi sebenarnya sangat penting. Faktor bahaya psikologi ini contohnya seperti hubungan interpersonal ataupun intrapersonal kita dengan rekan kerja, dan itu sangat mendukung kesehatan kerja juga ya. Jadi misalnya ada orang memiliki masalah dengan teman satu kantornya, itu bisa menjadi faktor bahaya dan bisa mempengaruhi kesehatan kerja, kesehatan si pasiennya juga begitu. Jadi nanti akan ada 5 faktor bahaya yang berpengaruh terhadap kesehatan kerja. Tapi pada hari ini kita akan lebih fokus ke bagian ergonomi. Ergonomi, oke. Oke, nah ini salah satu penyakit yang paling sering ya pada orang-orang yang kerjanya itu banyak duduk dengan posisi tertentu dan dilakukan selama berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun. Ini adalah namanya low back pain atau nyeri pada bagian tulang belakang di bagian bawah ya. Kalau kita lihat di gambarnya, ini ada nama medisnya itu vertebrae ya, atau tulang belakang. Kita sebutnya tersusun secara vertikal seperti ini ya. Nah, di antara tulang-tulang ini ada yang namanya ini discus intervertebralis, seperti piringan begitu, dia berada di antara tulang belakang satu dengan yang lain. Nah, ini dia tersusun atas kolagen. Jadi dia fungsinya kita bisa membungkuk, bisa bergerak miring kanan, miring kiri, itu karena ada ini. Nah, pada suatu ketika jika misalnya ada trauma atau mungkin kita keseringan mengangkat beban berat atau dengan posisi yang repetitif berulang bertahun-tahun dengan postur yang kurang baik, ini bisa saja mengalami herniasi atau penonjolan keluar. Jadi seharusnya di bagian diskus ini kan ada yang menghubunginya, namanya annulus fibrosus. Nah, ini harusnya melindungi si diskus intervertebralisnya itu tetap berada di posisi di antara tulang belakang ini. Tapi kalau suatu ketika terjadi cedera atau trauma, ini bisa terjadi penonjolan keluar. Nah, penonjolan keluar ini bisa menekan saraf yang ada di sekitar sini ya. Oke. Biasanya kita Itu terjadi karena terlalu banyak duduk.
itu bisa saja karena banyak mengangkat beban berat ya, atau mungkin duduk tapi posisinya itu salah gitu. Nanti akan dijelaskan ya posisi yang benar itu seperti apa. Nah, ini bisa menekan saraf yang berada di sepanjang tulang belakang ini. Nah, makanya kita biasanya orang-orang umum mungkin menyebutnya kayak saraf terjepit gitu ya. Iya. Nah, begitu, pinch nerve. Jadi karena adanya penonjolan dari diskus intervertebralis ini. Nah, ini penyakit ini sangat banyak ya dideritanya. Kalau dari data itu 8 dari 10 orang di Amerika itu pernah mengalami nyeri low back pain ini, nyeri pada pinggang bagian bawah ini. Terus juga kalau di seluruh dunia ada sekitar 619 juta orang. Jadi bayangkan banyak sekali ya orang yang mengeluhkan low back pain ini. Di vaskes pertama pun ya kita ketika berhadapan dengan pasien itu sangat sering keluhan nyeri bagian punggung bawah. Ini sangat sering ya, di Indonesia pun juga sering. Dan ini menjadi beban negara juga karena nanti terkait dengan pengobatan dan komplikasi kalau pengobatannya tidak berhasil. Ini bahaya nggak sih, Dok? Ya bahaya ya. Ini nanti ada lagi komplikasinya dari si low back pain ini. Ya, namanya HNP. Tapi nanti kita akan bahas lebih ke pencegahannya saja. Oke. Ini kita bilangin kenapa orang yang bekerja kantoran ya, yang sering duduk atau berhadapan dengan komputer itu lebih sering terkena penyakit seperti low back pain tadi. Ya, karena yang pertama dia ada tekanan. Kita lihat di bagian gambar seperti ini, dia posisinya begini. Ini yang salah ya. Ini yang salah. Yang kayak terlalu dekat jarak pandang dengan komputernya terlalu dekat, posisinya terlalu maju ya. Nanti kita akan bahas di belakang standar tinggi meja dengan lantai, tinggi kursi dengan lantai, jarak pandang, sudut dari tangan dan bahu itu yang benarnya seperti apa kita akan bahas di belakang. Nah, ini salah satu contoh dari risiko terkena penyakit ya, yang force, jadi ada tekanan di situ. Kemudian ada repetisi, pengulangan. Jadi orang yang bekerja kan dia 8 jam sehari ya biasanya, 8 jam sehari selama 1 minggu, mungkin 5-6 hari, bertahun-tahun seperti itu. Kalau misalnya kita tidak edukasikan mengenai risiko tentang kesehatan kerja, jadi akan ada kemungkinan terkena penyakit ini. Dan juga ada inaktivitas. Inaktivitas ini adalah dia posisinya seperti itu. Terus nanti pulang dari kerja, pulang kantor, langsung rebahan, langsung tidur. Begitu, tidak melakukan aktivitas lain seperti misalnya olahraga, peregangan, dan lain-lain yang mungkin membantu untuk mencegah penyakit dari kesehatan kerja ini, low back pain ini. Begitu. Oke. Ya, ini ya, yang kalau kita ngomongin low back pain tadi, nyeri punggung bagian bawah, yang menjadi penyebab dari terkenanya low back pain ini, yang pertama adalah postur tubuhnya tidak baik. Tadi sudah dijelaskan di depan ya, mungkin terlalu maju atau terlalu mundur ke belakang ya. Terus mengangkat beban berat, mungkin suatu ketika disuruh atau diperintahkan untuk mengangkut kardus yang isinya berat, itu bisa saja mencederai dari si diskus intervertebralisnya tadi sehingga terjadi penonjolan dan sarafnya tadi terjepit. Yang ketiga, posisi yang salah saat mengangkat beban. Nanti juga ada di belakang bagaimana kita tuh tidak boleh langsung mengangkat beban berat itu langsung menunduk. Nanti ada posisinya yang baik begitu kalau memang harus mengangkat beban. Yang keempat ada melakukan gerakan tubuh berulang-ulang tadi ya, repetisi ya. Terus bekerja melebihi kapasitas fisik tubuh. Nah, makanya kita itu diatur ya jam bekerja kita dalam suatu pekerjaan, tidak boleh overwork, tidak boleh overtired juga. Memang ada jam-jamnya. Kalau kita melebihi jam kerja tersebut, makanya tidak diperbolehkan oleh pemerintah karena ada risiko terjadinya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Tapi kan ada ininya, Dok. Ada apa? Ada uang lemburnya, Dok. Iya. Kita akan jeda iklan dulu ya, Dokter ya. Nah, baik pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Dokter Keto TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.